wahai Nabi, ittaqillaha, bertakwa kepada Allah, wala tuti'il kafirina wal munafikin, janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wattabi ma yuha ilaik, dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, mir rabbika, dari Tuhanmu. Innallaha kana bima ta'maluna khabir, sesungguhnya Allah maha tahu apa yang kamu lakukan. Wa tawakkal 'alallah, dan tawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ayat ini tentunya secara khitab, secara objek, ini Allah menyeru kepada Nabi. Tapi bukan hanya untuk Nabi, tapi termasuk adalah untuk umatnya. Bahkan semua ayat itu dikhitabkan kepada Nabi, karena beliaulah yang menerima wahyu. Tapi maksudnya tentu bukan untuk Nabi, tapi untuk semua manusia. Yang tentunya lebih utama adalah bagi umatnya, karena Al-Quran tidak akan dirasakan manfaat oleh orang-orang kafir. Bahkan Al-Quran bisa dirasakan sebagai penghalang bagi mereka. Tapi Quran akan dirasakan manfaat, Quran akan dirasakan penuh dengan berbagai faidah bagi orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran. Makanya wajar ketika muncullah dua pemikiran. Yang pertama adalah kelompok yang selalu memperjuangkan Al-Quran, dan ada yang kelompok yang selalu untuk menghalangi lajunya Al-Quran. Nah, di sini Allah menyebutkan kepada Nabi, ittaqillaha, bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena perintah takwa ini hakikatnya kepada orang-orang yang beriman. Sehingga wajar kalau di sini Allah mengamanatkan ittaqillaha, bertakwa kepada Allah. Talq bin Habib, beliau memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan bertakwa kepada Allah. Beliau menyebutkan at-taqwa, ketakwaan itu adalah anta'mala bita'atillah ala nurin minallah. Takwa ini adalah kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Jadi mengamalkan ketaatan itu harus berdasarkan keterangan-keterangan dari Allah. Jangan sampai ketakwaan ini ketaatan yang landasannya bukan berlandaskan Quran. Makanya tidak sekedar kalimat takwa ini secara bahasa, hati-hati. Yang dimaksud di sini adalah anta'mala bita'atillah ala nurin, mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Tarju thawaballah, dan mengamalkan itu betul-betul mengharapkan ganjaran dari Allah. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang ini tidak dikatakan baik kalau tidak berharap thawaballah, yaitu ganjaran dari Allah.
wa antatruka maksiatallah ala nurin, dan meninggalkan kemaksiatan itu berdasarkan cahaya dari Allah, makhofata adzabillah, karena takut dengan siksa Allah. Jadi ketakwaan ini melakukan sebuah ketaatan berdasarkan perintah Allah dengan mengharap pahala dari Allah, dan meninggalkan kemaksiatan itu karena takut dengan siksa Allah. Kan ada orang yang melakukan sebuah ketaatan tapi mengharapkan pahala dari sesama orang. Ada orang yang meninggalkan maksiat itu karena takut dengan hukum seseorang. Nah, ini tidak nyampe untuk kalimat ittaqillah. Orang tidak melakukan kejahatan karena takut dengan hukum positif, tah tenepi katakwaan, tapi tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan kejelekan itu karena takutnya dengan siksa Allah. Nah, itu hebat. Makanya ini tidak melakukan kejahatan ini takutnya takut dengan Allah atau takutnya dengan sesama orang. Makanya karena di kita umumnya lebih takut dengan hukum bikinan manusia, makanya diropea kumasangkan terkena hukum, terjerat hukum. Tapi kalau takutnya dengan siksa Allah, tidak akan ada alasan. Itulah yang dimaksud dengan ittaqillah. Kemudian selain Allah memerintah kepada Nabi atau kepada segenap kaum muslimin, ittaqillah wala tuti'il kafirina wal munafikin, jangan kamu mengikuti orang kafir dan orang munafik. Bagaimana ayat ini? Nah, asbabun nuzul, sebab turunnya kalimat wala tuti'il kafirin, jangan mengikuti orang-orang kafir dan orang munafik, berdasarkan keterangan Ibnu Jarir dari Dohak dan dari Ibnu Abbas. Kata beliau, inna ahla Makkah, ini asbabun nuzulnya, orang-orang Mekah, minhum diantaranya Al-Walid bin Mughirah wa Syaibah bin Rabi'ah, da'aun nabiyya an yarji'a an qaulihi ala an yu'tuhu satra amwalihim, bahwa Al-Walid bin Mughirah dan Syaibah bin Rabi'ah pada waktu itu mengajak kepada Nabi supaya Nabi kembali lagi omongannya seperti dulu sebelum Nabi mendapatkan wahyu. Kalau bahasa kita mah, Nabi teh diajak tong dakwah berdasarkan wahyu, sudah diam, kemudian nanti an yutuhu satra amwalihim, nanti akan diberi upah, akan diberi materi. Jadi ketika Nabi diangkat jadi Rasul, kemudian Nabi tabligh, Nabi menyampaikan risalah dari Allah, maka pihak-pihak orang-orang munafik mengajak kepada Nabi supaya jangan dakwah, dan nanti Nabi akan dikasih separuh materi yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena orientasi orang munafik bahwa Nabi itu dakwah itu cari uang. Makanya sudah jangan dakwah, nanti kamu kasih uang gitu. Bahkan ternyata orang Yahudi itu mereka mengancam, kalau Anda terus-menerus dakwah, kami semua akan membunuh Nabi. Nah, itulah jadi godaan dari Al-Walid bin Mughirah, Syaibah bin Rabi'ah, kemudian godaan dari Yahudi dan Nasrani supaya Nabi berhenti dari dakwahnya. Maka kalau kaum munafik akan memberikan ganti rugi, tapi kalau orang Yahudi akan mengancam dengan dibunuh, maka disinilah
turun ayat Al-Quran, wala tuti'il kafirina wal munafikin, jangan mengikuti ajakan-ajakan kafir dan kaum munafik. Itulah asbabun nuzul turunnya ayat wala tuti'il kafirina wal munafikin. Bahkan di dalam salah satu keterangan yang lain, kalimat wala tuti'il kafirin, jangan mengikuti orang-orang kafir, alladzina yaquluna laka, yang mereka berkata kepadamu Muhammad, utrud anna atba'uka, utrud anna, usirlah kaum muslimin yang lemah, atba'uka, aku akan mengikutimu, hatta nujalisaka, sehingga kami akan bersama kamu, wal munafikina, dan orang-orang munafik, alladzina yudhiruna lakal iman wan nasihah, mereka orang-orang yang suka menampakkan iman dan kebaikan, padahal hakikatnya mereka tidak seperti itu. Jadi di dalam keterangan ini Allah mengamanatkan kepada Nabi, Allah mengamanatkan kepada segenap kaum mukminin, jangan mengikuti orang-orang kafir. Orang kafir ini, orang munafik ini, kadang-kadang mereka berkata manis, tapi hakikatnya justru pahit. Perkataannya bagus, tapi justru ini jelek. Mana? Karena salah satu tanda kenabian ini pengikutnya rata-rata orang-orang lemah. Jadi salah satu tanda kenabian itu adalah pengikutnya orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang lemah. Makanya kita ingat sebuah sejarah, ketika ada seorang raja mendengar adanya nabi lahir muncul di kota Mekah, maka raja ini karena dia tahu tentang tanda-tanda kenabian pada kitab-kitab sebelumnya, dia bertanyanya, amdu apa uhum, apakah pengikutnya orang-orang lemah atau pengikutnya asrafum, orang-orang hebat, para pejabat, orang-orang kaya? Ternyata kata utusan itu, justru ini pengikutnya adalah orang-orang lemah, orang-orang yang miskin. Maka si raja itu betul, memang para nabi itu adalah pengikutnya awal-awalnya adalah orang-orang yang lemah. Sehingga orang-orang munafik berpikirannya tidak akan bisa terkenal, tidak akan bisa jadi orang hebat, tidak bisa istilahnya bergaul dengan orang-orang terhormat kalau kamu duduk-duduk dengan orang-orang yang lemah, berkumpul dengan orang-orang miskin. Sudah tinggalkan mereka itu dan kita bergabung dengan orang-orang yang hebat-hebat, supaya kamu cepat terkenal, supaya kamu cepat ini menjadi terangkat. Gitulah pikiran mereka. Maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, jangan mengikuti omongan-omongan orang-orang munafik, orang-orang kafir, karena mereka itu semuanya tidak akan pernah omongannya untuk mengangkat risalah Allah, tapi justru mereka akan menghalangi risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam beberapa keterangan Rasulullah ini sering diganggu, digoda, diganggu dan digodanya kadang dengan jabatan. Sudahlah, jangan dakwah terus, tabligh terus. Sudah kamu jadi pejabat hebat,
Kalau misalkan di Indonesia mungkin ditawaranana rek jadi nomor 1 eksekutif atau jadi nomor 1 legislatif, mungkin akan seperti itu. Nabi jawabannya, dakwah ini, tabligh ini bukan itu tujuannya, tapi bagaimana memberikan pencerahan terhadap umat, bagaimana mewarnai umat ini dengan warna Quran, warna dari Allah Subhanahu wa taala, bukan itu tujuan. Makanya lamun jalma anu dakwahna tujuan anak kana jabatannya sempat kana jabatan, sampai jabatannya berhenti dakwahna. Bahkan lolobana maka dakwahan itu teh. Tidak berhasil dengan tawaran jabatan, maka Nabi ditawaran dengan bentuk materi. Sudah, berapa kamu dapat dari dakwah ini? Sudah berhenti dakwanya, kami ganti, mau berapa? Mau dengan emas berapa kilo? Atau misalkan dengan real berapa ribu real? Diganti, asal berhenti dari sebuah dakwah, dari sebuah tabligh. Nabi, saya tujuan dakwah ini bukan cari materi, karena dakwah ini adalah kewajiban dan tugas seorang nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi tetap, padahal Nabi orang secara manusiawi, secara kebutuhan duniawi, Nabi itu sangat perlu. Tapi disinilah hebat tujuan beliau dakwah bukan karena materi. Sampai Nabi ditawaran, tidak berhasil dengan jabatan, tidak berhasil dengan masalah materi. Sampai kalau kamu dakwah ingin mendapatkan istri, tinggal buat saja sketsanya, kami akan mencari dan pasti mau, gitu kan? Kata Nabi, dakwah ini bukan untuk cari istri, dakwah ini bukan untuk cari perempuan. Tidak kalah, inilah makanya disitulah diperlukan yang namanya istiqomah. Inilah hebatnya. Makanya Hudzaifah ibnul Yamani, dia orang cerdas, orang kaya. Kalau saya kategorikan zaman sekarang, termasuk dia miliarder, dia cendekiawan, dia juga ulama. Hudzaifah ini orang hebat. Ternyata amanat yang disampaikan kepada Al-Qura teh ahli ilmu, tokoh-tokoh, bisa saja dai-dai. Apa amanatnya? Istaqimu, istiqomah. Kenapa? Karena disinilah orang kadang-kadang semakin tinggi baik ilmunya, hartanya, jabatannya, pengaruhnya, ini gogodana oge beuki berat. Kalau pohon baru 1 meter, mungkin tebakan anginnya belum begitu keras. Tapi kalau pohon semakin tinggi, tebakan anginnya semakin berat. Dan kadang-kadang tidak mustahil pohon itu sudah tinggi, ternyata banyak juga yang tumbang. Kenapa? Karena memang tebakannya lebih berat itu. Makanya kalau orang semakin tinggi harus betul-betul istiqomah. Kenapa? Karena memang tebakannya berat. Nyari karek dai na tingkat kampung mah meureun gogodan oge ti RT nya. Tapi lamun teh mah dai na geus tingkat provinsi gogodan oge pan. Levelna level provinsi. Kumaha lamun teh dai na geus nasional, mungkin tebakanana oge geus nasional gitu kan. Gogodana itu lebih berat, lebih kuat. Makanya ini diperlukan yang namanya istiqomah. Dan biasanya istiqomah kalah pertama adalah lantaran orang sudah menganggap kecil pada urusan hukum-hukum Allah. Yang kedua adalah orang sudah cenderung kaitan dengan materi dunia.
Kemudian yang ketiga adalah orang itu mudah terpengaruhi jiwanya. Makanya banyak di dalam ayat Al-Quran kalimat istaqimu, istiqomah. Bahkan pada ayat yang selanjutnya wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan pernah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim. Jangan pernah cenderung kepada orang-orang zalim. Kenapa? Karena pengaruh mereka bukan pengaruh terhadap kebaikan, tapi justru pengaruhnya pengaruh kepada sebuah kejelekan. Nah, oleh sebab itu maka ketika Allah memerintah ittaqillah, takwa kepada Allah, dan melarang jangan mengikuti orang kafir dan orang munafik, ayat yang keduanya Allah menyuruh wattabi ma yuha ilaika mir rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabir. Ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Ini kuncinya. Jadi kuncinya ikuti saja apa yang diwahyukan kepadamu. Apa? Al-Quran, As-Sunnah, itulah. Maka ini kunci untuk kita, bahwa apapun yang terjadi maka hidup ini bisa selamat dengan catatan ittabi ma yuha ilaik. Ikuti apa yang diwahyukan kepadamu. Tutur kene Quran Sunnah. Beres sirup mah. Ulah loba kasieun. Ulah tepika sieun sangsara kunuturkeun Quran Sunnah. Ulah tepika istilahna sieun ditinggalkeun lantaran nuturkeun Quran Sunnah. Pan rata-rata orang berpikir untuk hijrah itu kaitanana dengan rasa takut itu. Banyak contohnya. Orang-orang yang begitu dia berhasrat untuk hijrah, untuk pindah, itu tidak jadi lantaran persoalannya takut ditinggalkan, takut nanti kurang pendapatan dan yang lainnya. Padahal harus yakin kalau Allah menyuruh kepada suatu perintah, Allah yang akan menjamin. Allah mah moal pernah marentah anu matak picilakaeun. Allah itu tidak pernah memerintah kepada sesuatu untuk membahayakan. Semuanya Allah akan menjaminnya. Justru kalau Allah melarang, justru di situ ada sesuatu yang bahaya dan Allah tidak akan menjamin. Makanya wattabi ma yuha ilaik, ikuti apa yang diwahyukan kepadamu. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anittum. Ketahuilah bahwa pada kalian ini adalah ada Rasul, ada Rasulullah. Dulu kalau Rasul mengikuti kebanyakan orang, la'anitum, kalian sudah binasa. Justru di sini terselamatnya umat lantaran Rasul ini tidak mengikuti mayoritas, tapi Nabi konsisten terhadap wahyu yang dia terima. Jadi ieu yen Rasul teh lau yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anitum. Kalau engkau Muhammad dulu mengikuti keinginan-keinginan mayoritas manusia, keinginan-keinginan orang, ini la'anitum, kalian binasa. Makanya Nabi hebat memperjuangkan tentang wahyu ini. Kita bisa merasakan, Pak Bu,
Kalau misalkan orang yang dipandang ahli ilmu, tokoh atau pimpinan, ternyata mereka tidak konsisten, tapi mereka justru mengikuti bagaimana arah angin. Kan umatnya nuripu kumaha ieu teh jelema teh teu konsisten cenah, kamari haram ayeuna halal, itu nu mana cenah, kemarin haram sekarang halal, kemarin jangan sekarang harus, kumaha ini kan rusak umat ini. Untuk Nabi tidak, apapun yang Allah perintahkan perintahkan, apapun Allah yang larang ya larang. Kuna konsisten seperti itu. Cok enak loba patwa anu teu konsisten, anu ripu saha umat kan nya. Itu tapi katungtungna teh rek nu mana cenah anu dituturkeun teh, patwa anu ti heula atau patwa nu ayeuna, kan jadi teu puguh. Inilah jadi itu sebagai gambaran bagaimana kalau Rasul dulu tidak konsisten. Padahal Rasul tawaran-tawarannya luar biasa, Rasul itu godaannya luar biasa. Jadi jangan dianggap untuk Nabi itu godaannya sepele, justru lebih hebat godaan terhadap Nabi. Hanya Nabi memiliki sifat istiqomah. Nah, ini contoh. Wattabi ma yuha ilaik mir rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabir. Yang selanjutnya bahan yang kedua yaitu watawakkal 'alallah. Tawakal kepada Allah. Setelah kita melakukan sebuah perintah Allah, walaupun dengan penuh pengorbanan, penuh tekanan, penuh tantangan, penuh rintangan, disinilah tawakal kepada Allah. Karena melakukan itu adalah perintah Allah, ya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pedagang, ini yang diperintahkan itu kan kasab, dan dia melakukan kasabnya sesuai dengan petunjuk dari Allah. Kemudian setelah kasab itu maka serahkan kepada Allah, sehingga ketika dia berhasil akan syukur, ketika tidak berhasil akan sabar. Karena semuanya diserahkan kepada Allah. Saya sudah lakukan ini sesuai dengan perintah Allah, dan hasilnya tawakal kepada Allah. Makanya di sini kalau misalkan pada zaman sekarang sering katakan tawakal, tawakal. Tawakal ini artinya setelah kita usaha, ikhtiar. Apa yang harus bisa kita lakukan? Sebuah ikhtiar kita lakukan, maka apapun kejadiannya setelah ikhtiar itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawakal teh lain saayana tanpa ikhtiar, ikhtiar heula baru tawakal kepada Allah. Para ulama memberikan makna tawakal itu dua. Ada tawakal fid dunya, ada tawakal fid din. Ada tawakal urusan dunia, ada tawakal urusan agama. Bagaimana tawakal urusan dunia? Orang yang tawakal dalam urusan dunia, apapun yang terjadi pada dirinya, misalkan kerugian atau misalkan berbagai musibah, dalam pikirannya tidak ada pikiran-pikiran yang negatif. Wah, usaha kieu wae mah cenah ngeuse, nu penting mah ayeuna mah dapat uang kan bae lah, aturan Allah mah kita tinggalkan dulu. Nah, ini pikiran untuk tawakal. Jadi walaupun mendapatkan sesuatu yang bisa dikategorikan rugi, tidak berhasil,
atau mungkin sebuah musibah, tetap positive thinking kepada Allah. Pokoknya saya akan jalankan sesuai dengan perintah Allah, tidak tertarik dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah, tidak akan tertarik dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melanggar hukum Allah. Ini orang tawakal. Tawakal dalam urusan agama, apapun yang terjadi pada diri, tetap agama ini dijalankan, gitu kan? Adi urang mah da agama teu dijalankeun teh da memehna oge kararadul ka masjid deh. Tuluy dicarek beuki atoh. Makanya banyak kan tulisan-tulisan ari dicarek cenah ngararadat, ari diperintahkeun teu ararindih gitu. Itu kan sebuah alasan. Jadi yang orang yang tawakal dalam agama, sanajan kumaha wae nu terjadi kana diri tetep nikreuh ngeureuyeuh sanajan pateuh. Itu kan nikreuh ngeureuyeuh sanajan pateuh, itu tawakal. Kan ari anu teu tawakal ka Allah mah gitu kan. Saya teh semangat-semangat cenah ka masjid. Dere dibere penyakit. Jadi males lah ke masjidna oge gitu, bari geus cager oge males ka masjid gitu kan. Ini tidak tawakal. Nu tawakal tuh selama dia bisa melaksanakan perintah Allah, dia tidak membuat sebuah alasan. Itulah tawakal. Jadi wa tawakkal 'alallah, tawakal ka Allah. Naon nu dilaksanakeun berdasarkan perintah Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Da paling nikmat atuh lamun urang geus migawe tuluy masrahkeun ka Allah tentrem. Contohna Bu Pak, kita pas begitu datang malam nya, datang malam, kemudian pagar kunci, rumah pintu kunci nya, kemudian kita perhatikan kalau misalkan lampu padamkan, air tutup, makanan disimpan rapi, kemudian kita berbaring dan langsung aslamtu nafsi ilaika wa pawadtu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi arsalta wan nabiyyika alladzi arsalta. Geura nikmat sarete. Orang pintunya sudah dikunci, pabriknya sudah dibereskan segala rupana, teu masrahkeun diri ka Allah, da anger dina sirah teh muter atuh. Kumaha peuting ieu lamun teh mah aya anu ngabongkar gudang, kumaha peuting ieu lamun teh mah aya bangsat nu asup, kumaha lamun peuting ieu teh kebakaran dan segala macam, gelisah. Itu kan? Padahal justru setelah kita berusaha dengan maksimal mengunci dan yang lainnya, kita serahkan kepada Allah, selesai. Jangankan materi kita, sarana kita, diri kita juga diserahkan kepada Allah. Aslamtu nafsi ilaika, aku serahkan dirimu kepadamu ya Allah. Wa fawadtu amri ilaika, dan segala urusan aku serahkan kepadamu ya Allah. Selesai, Pak. Di sini ada juga, ada tidak orang yang sulit tidur? Bu, Pak, aya anu hese sare. Naon teh sababna? Kenapa gelisah? Kenapa gelisah? Nah, mikiran isuk can boga beas itu. Kan kita sudah berusaha. Pas begitu kita istirahat, ya Allah, sekarang saya serahkan segalanya kepadamu. Diri saya serahkan, sarana prasarana aset saya serahkan, keluarga pun saya serahkan kepadamu ya Allah. Kalau sudah diserahkan kepada Allah, fa in mutta mutta alal fitrah, kata Nabi, kalau engkau meninggal maka meninggallah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Tara ratana tara masrahkeun ka Allah. Itu
Orang masrahkeunana ka security dina pikiran teh kumaha mun saya security teh jahat kan, jadi teu tenang. Dari masrahkeun misalkan ka anjing penjaga kumaha mun anjingna kabur kan gitu. Riweuh oge. Sampai ada orang yang gelisah naon sababna nu kapikir sieun anu ta eta. Padahal di sini setelah kita usaha sudah wa tawakkal 'alallah, bertawakal kepada Allah, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Jadi itulah diantara tafsir surat Al-Ahzab ayat 1 sampai ayat 3. Saya kira kajiannya dicukupkan dulu dan ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.